Bismillahirrahmanirrahim. Tepat pukul 8, pukul lebih 11 kita mulai bersama-sama nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Islam Surya Buana Malang, Ibu Endang Supriyatin SS SPD, Bapak Ibu guru Waka dan Bapak Ibu guru wali kelas dan pendamping yang kami hormati, beserta Bapak Ibu wali murid yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita ditakdirkan dapat bersilaturahmi walaupun dengan Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan dari jalan penuh kegelapan kepada jalan yang penuh dengan sinar cahaya keimanan, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu, guru dan wali murid semuanya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sebelum mengawali tahun ajaran baru tahun 2025-2026, kita bersilaturahmi dulu menyatukan visi dan misi antara orang tua dan lembaga sekolah dasar Islam SDI Surya Buana Malang. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua mengaji bersama, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Surya Buana, yang keempat sambutan dari kepala sekolah, yang kelima paparan program dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, humas, sarpras, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja agar acara kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan, mari kita buka acara dengan ikrar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih pembacaan ikrar telah kita lalui bersama. Selanjutnya kita akan mengaji bersama-sama. Mari kita buka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم
غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, acara yang kedua yaitu mengaji bersama-sama kita lalui. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Surya Buana. Hadirin semuanya dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Surya Buana kepada Ibu Endang SS SPD. Kami haturkan. Silakan. Terima kasih Pak Sahrul. Suara saya terdengar. Oke, terdengar jelas, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, eh, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang kami hormati, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita bisa kembali mengadakan pertemuan secara virtual dalam rangka sosialisasi program sekolah untuk tahun pelajaran 2025-2026. Atas maunah hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita paparkan hari ini nanti ke depan bisa terlaksana dengan baik dengan dukungan semua dari Bapak Ibu wali murid semuanya. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua ke jalan yang benar, yakni agama Islam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah sudah 3 minggu hampir berlalu, nggih. Sudah hari Sabtu sekarang dan hari Senin anak-anak sudah akan mulai melaksanakan aktivitas lagi untuk pembelajaran di sekolah untuk tahun ajaran 2025-2026. Karena liburnya sudah panjang, insya Allah anak-anak sudah refresh berbagai macam kegiatan di rumah, bonding dengan Bapak Ibu wali siswa, ayah bunda di rumah juga semakin kuat sehingga mudah-mudahan di kelas yang baru nanti semangat anak-anak untuk belajar juga semakin baik. Bapak Ibu, dalam rangka persiapan tahun ajaran baru ini, izinkan kami sebelumnya untuk memperkenalkan sivitas akademik yang ada di SDI Surya Buana Malang. Eh, Beberapa yang tidak ada perubahan untuk disusunan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Cuma untuk tahun ini ada di Waka Kesiswaan ada yang baru, Pak Ganu, guru olahraga kita, tahun ini akan memegang di Waka bagian kesiswaan bersama Bu Seli. Kemudian ada eh, Pak Yusuf bersama Bu Novi tetap di bagian kurikulum, Pak Sahrul dan Pak Mus tetap di bagian humas dan sarpras. Insya Allah, Bismillah kami bertuju siap mengawal pembelajaran dan pendidikan yang akan kita adakan di tahun 2025-2026, tentunya dengan kerjasama yang luar biasa dari semua pihak yang menjadi warga sekolah di SD Islam Surya Buana Malang. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam lembaga pendidikan, rolling guru itu sudah menjadi suatu yang biasa. Jadi, kalau ada perbedaan posisi guru di kelas berapapun, itu mohon dimaklumi dan perkenalkan sekali ini kami ingin memperkenalkan untuk wali kelas guru kelas 1 terlebih dahulu. Untuk wali kelas 1A ada Pak Sahrul, Ustadz Sahrul yang tadi MC akan didampingi oleh Bu Vina, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Kelas 1B ada Bu Dewi yang nanti akan didampingi oleh guru PJOK baru. Mohon maaf untuk tahun ajaran 2025-2026 ini guru PJOK yang lama, Pak Inas mengundurkan diri karena beliau eh, sedang aktif di dalam bisnis beliaunya. Semoga
bisnis beliau semakin lancar sehingga di tahun ini guru PJOK-nya ada guru PJOK yang baru yang nanti akan bertempat di kelas 1B. Untuk di kelas 1C ada Bu Zahro yang nanti akan didampingi oleh Bu Liva. Bu Liva ini guru bahasa Arab. Dan 1D ada Bu Nida yang nanti akan didampingi oleh Bu Sulis. Bu Sulis ini guru pendidikan agama Islam. Ini untuk komposisi di kelas 1. Untuk di kelas 2, di kelas 2A, Bapak Ibu yang putra-putrinya duduk di kelas 2A. Kelas 2A nanti akan diwali kelas sama Bu Devi. Bu Devi akan didampingi oleh Bu Hasna. Bu Hasna ini adalah guru mata pelajaran PAI. Kemudian untuk kelas 2B nanti ada Bu Vika. Bu Vika ini yang biasa MC itu Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti kelasnya akan menjadi cerah ceria. Akan didampingi oleh Bu Elok. Bu Elok ini guru pendidikan agama Islam juga. Kemudian kelas 2C nanti ada Bu Sri yang akan didampingi oleh Pak Ganu. Kemudian kelas 2D ada Bu Hikmah yang nanti akan didampingi oleh Pak Fauzi. Pak Fauzi ini juga guru pendidikan agama Islam. Kemudian ada kelas 2E. Tadi akan ada Pak Mustafa. Pak Mustafa nanti akan didampingi oleh Bu Sinta. Jadi Pak Mustafa ini di kelas 2D sama Bu Sinta, yang Bu Hikmah sama Pak Fauzi tadi di kelas 2E Bapak Ibu. Ini adalah komposisi di kelas 2. Selanjutnya di kelas 3. Kelas 3 ini ada 5 ya. 5 kelas. Di kelas 3 ini ada 5 kelas yang nanti di kelas 3 ini sudah guru tersendiri, jadi sudah tidak ada pendamping lagi Bapak Ibu. Di kelas 3 ini ada kelas 3A akan bersama Bu Silvi. Bu Silvi, kelas 3B ada Bu Anita, kelas 3C ada Bu Eka, kelas 3D ada Bu Titik, dan kelas 3E ada Bu Wawa. Ini adalah untuk wali kelas yang akan mendampingi putra-putri kita di kelas 3. Kemudian untuk Ananda yang sekarang naik ke kelas 4, untuk kelas 4A nanti akan didampingi oleh Bu Elis, kelas 4B akan didampingi oleh Pak Udin, dan kelas 4C akan didampingi oleh Bu Uswah. Untuk di kelas 5, nanti kelas 5A akan didampingi oleh Bu Lika, kelas 5 bersama Bu Sintia, dan kelas 5C bersama Bu Novi. Sedikit yang membedakan antara kelas 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 Bapak Ibu, bahwa di kelas 4, 5, 6 ini sudah guru matpel. Jadi nanti Bu Novi bisa masuk kelas 5A, 5B, dan 5C. Begitu pula dengan Bu Lika. Jadi tidak selalu guru kelasnya yang ada di kelas. Kenapa begitu? Karena memang anak yang sudah di kelas atas ini biasanya untuk pemahaman pembelajarannya butuh lebih mendalam sehingga kami sesuaikan dengan kemampuan maksimal yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru sehingga diharapkan nanti pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Untuk di kelas 6 ada kelas 6A bersama Bu Fitri, kelas 6B bersama Bu Kiki, kelas 6C bersama Pak Yusuf, dan kelas 6D bersama Bu Seli. Sama, nanti Pak Yusuf akan masuk di kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D, begitu pula Bapak Ibu. Ini sekilas tentang Bapak Ibu guru yang akan mendampingi putra-putri kita selama setahun ke depan. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kami SD Islam Surya Buana Malang nanti bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan program yang kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu, perlu kami tambahkan beberapa informasi.
Alhamdulillah jumlah siswa untuk tahun 2025-2026 ini sejumlah 608 siswa. Jadi untuk kelas satunya memang tahun ini kita ambil hanya 4 kelas menyesuaikan kebutuhan eh, dan aturan yang ada di data pokok pendidik yang ada di kementerian. Kemudian alhamdulillah untuk PPDB tahun 2025-2026 kemarin sudah berakhir, dan kuota kita memang hanya 4 kelas dan sudah selesai di bulan Januari yang kemarin. Sehingga jika ada mungkin eh, adik atau saudara yang ingin mendaftarkan untuk tahun ajaran 2026-2027, Bapak Ibu, mungkin kami sarankan nanti bisa mulai mendaftar di bulan Oktober tahun 2025 karena kuota kita memang hanya 4 kelas. Harapan kita nanti kita utamakan dari yang keluarga yang ada di SD Islam Surya Buana dulu gitu. Jadi mungkin supaya nanti karena beberapa kasus yang terakhir ini ada yang ingin masuk tapi ternyata kuota sudah penuh sehingga mungkin kalau ke depan ada adiknya atau saudaranya yang ingin masuk ke SD Islam Surya Buana bisa dilakukan di saat inden yang insya Allah akan kita buka di bulan Oktober. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dan dari semua pihak, dari guru, dari pembina ekstra, dari Bapak Ibu wali siswa, total capaian prestasi akademik kita untuk tahun pelajaran 2024-2025 kemarin ada sebanyak 114 prestasi. Ini merupakan anugerah tersendiri bagi kita dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport putra-putri kita untuk menjadi berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mudah-mudahan nanti di tahun 2026-2027 prestasi-prestasi anak-anak ini akan semakin baik dan semakin cemerlang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak kita. Eh, Bapak Ibu, untuk kelas selanjutnya untuk kelas 5 dan 6 ini mungkin yang baru akan dialami oleh anak-anak yang baru naik kelas 4 ke kelas 5. Mohon izin ada satu keunggulan yang ada di SD Islam Surya Buana itu bahwa di kelas 5 dan 6 anak-anak akan mendapat jam tambahan khusus untuk tahfidz juz 30 dan selanjutnya. Hal ini kita lakukan kenapa? Karena anak-anak ternyata di kelas 5 itu sudah banyak yang sudah hafal juz 30. Sehingga kita mengakomodir kemampuan anak-anak tersebut khusus untuk kelas 5 dan 6 ada jam tambahan jam tahfidz selama 2 jam pelajaran setiap pagi yang nanti juga akan dihandle oleh Ustadz Ustadzah Umi. Jadi untuk kelas 5 dan 6 sesi untuk mengajinya itu 4 jam pelajaran setiap hari. Ini menjadi salah satu keunggulan yang ada di SDI Surya Buana bahwa Al-Quran menjadi hal yang utama di sekolah sehingga diharapkan nanti ketika lulus dari Surya Buana benar-benar Al-Quran akan sudah menjadi jiwa dan raga anak-anak ini bersama Al-Quran. Jadi alhamdulillah dari hasil anak-anak yang tahun ini lulus itu banyak dari anak-anak kita yang sudah melebihi target yang kita canangkan. Jadi melebihi dari juz 30, ada yang sudah 29, ada yang 28 itu. Ini rasa syukur kita yang mendalam bahwa sembari anak-anak belajar umum ternyata di sekolah kita anak-anak juga bisa belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian untuk pelaksanaan kurikulum tahun ini belum banyak berubah Bapak Ibu, hanya beberapa hal yang berubah. Mungkin nanti P5-nya sudah tidak ada lagi karena sudah include di dalam proyek pembelajaran di setiap mata pelajaran. Juga ada beberapa hal yang nanti ada hal-hal baru seperti ada TKA untuk kelas 6 dan yang lainnya. Semua perubahan yang ada di kementerian selalu kita ikuti dengan harapan kita selalu bisa Bapak Ibu guru yang ada di sekolah bisa upgrade diri terus dan anak-anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang baik gitu. Kemudian untuk kegiatan yang baik ini juga eh,
pengaktifan kegiatan LPH bersama wali murid. Ini merupakan salah satu keunggulan yang kita miliki juga. Diharapkan nanti Bapak Ibu monggo rawuh nggih. Ketika ada kegiatan LPH, ini biasanya kita kegiatan yang diadakan setiap hari Sabtu, setiap hari besar agama. Biasanya ada kegiatan-kegiatan ini, dan karena ini dari wali murid dan oleh wali murid, pematerinya itu biasanya keren-keren Bapak Ibu. Jadi bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana parenting kepada anak-anak. Kemudian karena kita juga sekolah terpadu mulai dari TK sehingga SMA, sehingga kegiatan keterpaduan mulai akan kita aktif kita laksanakan yang sudah kita mulai di tahun 2024-2025 kemarin. Ada kegiatan Hari Merdeka bersama, ada kegiatan manasik haji yang kita kolaborasi bersama siswa dari TK sampai SMA Surya Buana. Eh, Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tadi ada program TKA yang terbaru, nggih, Bapak Ibu, nggih. Ini khusus untuk kelas 6. Jadi nanti ada ujian tersendiri untuk kelas 6. Nanti mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Ini adalah program baru yang dicanangkan oleh Kementerian. Diharapkan dengan TKA ini anak-anak bisa dari hasilnya nanti bisa memilih sekolah lanjutan yang akan ditempuh selanjutnya. Jadi sebagai persyaratan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang SMP, MTS, Ma'had, dan yang lainnya ini ada TKA namanya. Kalau mungkin zaman kita ujian nasional gitu Bapak Ibu cuma di format beda gitu. Nanti secara gamblang untuk khusus TKA ini akan kita adakan pertemuan khusus dengan wali murid kelas 6 insya Allah. Kemudian yang terbaru juga pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Insya Allah akan eh, juga kita lakukan di SDI Surya Buana. Yang membedakan tahun ini dan tahun kemarin Bapak Ibu, kita ada buku PLH. Ya, jadi untuk kegiatan hari Jumat ada buku yang sudah disusun oleh Bapak Ibu guru kita tersendiri untuk pendidikan lingkungan hidup yang di dalamnya kita modifikasi ada juga kebiasaan 7 anak Indonesia hebat. Jadi nanti mohon kerjasama dari Bapak Ibu wali siswa mungkin untuk membantu putra-putri kita untuk bermuhasabah diri tentang kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Dan ini sudah kita fasilitasi di tahun ini dengan ada buku modul tersendiri yang kita namai buku PLH, sehingga budaya cinta lingkungan itu kita harapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar berbudaya dan berkarakter di sekolah kita. Untuk selanjutnya, rapot bulanan insya Allah juga akan tetap kita bagikan secara online, Bapak Ibu, lewat aplikasi Siadik yang insya Allah untuk tahun ini sudah ada refresh pembaruan di website sekolah dengan moda yang baru. Tentunya kita menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan anak, karena dengan IT yang semakin luar biasa ini sekolah juga terus berinovasi bagaimana media sosial ini bisa benar-benar termanfaatkan dengan baik sehingga banyak kegiatan yang nanti akan kita share, kita lakukan dengan cara kita bagikan lewat website sekolah gitu. Jadi untuk rapor bulanan kemungkinan ke depannya untuk portofolio juga bisa kita bagikan secara online hasilnya anak-anak gitu. Tes diagnostis kognitif juga tetap akan kita laksanakan di awal tahun ajaran baru ini Bapak Ibu sebagai langkah awal kami untuk pemetaan kepada wali kelas yang baru, anak-anak ini unggulnya di bidang apa, anak-anak ini gaya belajarnya bagaimana, sehingga nanti akan kita laksanakan saat MPLS ini. Jadi jadwal MPLS yang Bapak Ibu terima nanti di dalamnya ada tes diagnostis kognitif ini. Kemudian juga beberapa kegiatan yang kami upayakan untuk memotivasi seluruh
guru dan karyawan yang ada di sekolah supaya lebih upgrade diri, juga ada beberapa hal yang sudah terencana dengan baik. Ada lomba pengelolaan kelas, ada lomba inovasi pembelajaran, ada lomba literasi untuk guru, ada lomba kedisiplinan. Ini adalah upaya kami supaya Bapak, Ibu guru dan karyawan yang ada di sekolah lebih bersemangat untuk mengadakan pengembangan diri yang nanti tentunya diharapkan ketika Bapak Ibu guru sudah mengadakan pengembangan diri dengan baik, imbasnya juga untuk anak-anak kita. Jadi ketika gurunya keren, harapan kami siswa-siswanya juga lebih keren lagi sehingga kita pantik dengan berbagai macam kegiatan sehingga diharapkan nanti anak-anak kita juga akan selalu mendapat ilmu-ilmu yang update gitu. Baik, Bapak Ibu, eh, Alhamdulillah tahun ini juga SDI Surya Buana dipercaya oleh Kementerian Kehutanan. Jadi kerjasama itu kita adakan di semua lini, Bapak Ibu. Tidak harus di Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, tapi kita juga lintas kementerian. Kita mencoba kemarin pengajuan kehutanan dan alhamdulillah sekolah kita terpilih dari jutaan atau ribuan mungkin yang mengajukan dan kita terpilih untuk sebagai pelaksana untuk kegiatan lingkungan di sekolah dan ini langsung dari pusat dari Kementerian Kehutanan yang nanti akan kita adakan kegiatan pelatihan ekoenzim untuk Bapak untuk anak-anak dan untuk warga sekitar SD Islam Surya Buana Malang. Kemudian yang literasi juga menjadi sorotan utama di kami sehingga tahun ini perpustakaannya tidak hanya di ruangan, tidak hanya di kelas ruang baca, tapi nanti akan ada perpustakaan keliling. Jadi nanti akan ada gerobak yang keliling gitu setiap istirahat sehingga anak-anak sembari melakukan kegiatan istirahatnya bisa membaca juga di perpustakaan keliling yang akan kita siapkan ketika anak-anak istirahat. Ini harapan kami dimanapun anak-anak itu bisa membaca, dimanapun anak-anak bisa belajar sehingga di saat anak-anak istirahat pun anak-anak terfasilitasi tidak harus masuk perpus, nanti akan kita fasilitasi dengan adanya perpustakaan keliling. Selanjutnya juga di tahun ini kita akan mencoba ada pelatihan jurnalistik untuk kelas 5 yang nanti akan kita adakan di bulan bahasa di bulan Oktober. Harapan kita nanti juga ini sama dengan tadi program di perpustakaan keliling, literasi anak-anak akan semakin tergali begitu Bapak Ibu. Kemudian juga eh, kalau tahun kemarin ekstra coding itu hanya untuk kelas atas. Tapi untuk tahun ini ekstra coding juga akan kita bawa akan kita adakan untuk kelas bawah. Tapi tentunya karena coding ini terbatas, nanti akan ada tes terlebih dahulu untuk kegiatan ekstra coding ini. Jadi ini salah satu ekstra terbaru, tidak baru untuk kelas atas, tapi untuk anak-anak kelas bawah, karena ini sudah menjadi kebutuhan juga untuk anak-anak kita untuk coding ini. Baik, Bapak Ibu, dan dalam rangka untuk peningkatan kompetensi guru juga, tahun ini kita sudah bekerja sama dengan Kuanta Indonesia yang nanti secara eh, apa? Secara kontinu, secara istiqomah nanti akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan kebutuhan guru yang ada di SD Islam Surya Buana. Jadi nanti akan secara berkala akan ada kegiatan-kegiatan yang kita juga memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk berkembang dan selalu upgrade dirinya. Kemudian utama ini pengaktifan media sosial di sekolah kita juga akan selalu kita aktifkan. Monggo Bapak Ibu jika ada apa info-info di YouTube, di
TikTok, di media sosial kita, monggo jangan lupa di like ya, sebagai bentuk promosi juga untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang ada di sekolah kita. Dan tahun ini semua sudah kita gerakkan juga untuk semua kegiatan yang ada di sekolah harus ada standar operasional prosedurnya. Sehingga diharapkan sekolah kita semakin lama semakin baik secara administrasi dan semakin baik secara pelaksanaannya karena ada SOP yang jelas. Eh, Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu. Untuk siswa kelas 5, mungkin yang ini yang sudah beberapa tahun kita laksanakan. Untuk siswa di kelas 5 nanti ada kegiatan ANBK yang nanti secara acak akan terpilih 30 siswa untuk melaksanakan ANBK, untuk melaksanakan asesmen nasional di bidang literasi dan numerasi. Tapi ini siswanya kami tidak bisa menunjuk karena langsung sudah muncul nama dari kementerian sehingga nanti anak-anak inilah yang 30 anak nanti di kelas 5 akan melaksanakan ANBK ini yang insya Allah pelaksanaannya itu sudah di bulan September, Bapak Ibu. Tapi karena ini sudah, insya Allah anak-anak kita Bismillah sudah terbiasa sehingga kita harapkan nanti hasil ANBK-nya ini juga bisa lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan biasanya ini ada 3, literasi, numerasi, dan survei lingkungan belajar. Biasanya ada 3 poin itu selama 2 hari anak-anak akan kita ajak untuk pelaksanaan ANBK. Eh, Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekilas ini Alhamdulillah terima kasih atas kerjasama panjenengan yang luar biasa sehingga kegiatan tahun kemarin di 2024-2025 juga sudah terlaksana dengan baik. Kalaupun ada kurang-kurangnya akan terus kita jadikan motivasi untuk refleksi diri dan mengevaluasi sehingga di tahun 2025, 2026 nanti akan semakin baik lagi. Alhamdulillah berbagai kegiatan sudah kita laksanakan. Ada imtihan dan khotaman tahfidz juz 30, ada kelas meeting, ada outbound, ada pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang tentunya itu bisa terlaksana karena sinergi panjenengan yang luar biasa dalam mendukung semua program yang ada di sekolah kita. Begitu pula harapan saya di tahun 2025-2026 ini mohon kerjasama Bapak Ibu, semoga semua kegiatan yang telah kita rancang yang hari ini akan kami paparkan bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, dan di akhir perlu kami ingatkan lagi mohon nanti Bapak Ibu di SD Surya Buana karena kita ini sudah keluarga, mohon diikuti sosial media kita ya. Jadi ada Instagram, ada YouTube dan yang lainnya dan mohon juga nanti menyempatkan waktu untuk mengisi ulasan di Google Map SDI Surya Buana dan mohon tampilkan yang positifnya saja Bapak Ibu sehingga nanti akan memudahkan kalau kita sudah mengisi ulasan itu akan memudahkan sekolah kita akan semakin terdeteksi sehingga siapapun yang mencari sekolah kita bersama insya Allah nanti akan gampang mencarinya gitu. Mohon sempatkan waktu hari ini untuk mengisi ulasan positif di Google Surya Buana ngaten. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan besar harapan kita tahun 2025-2026 ini bisa kita lalui dengan panjenengan semua tetap diberi kesehatan, keberkahan rezeki, dan semua kelancaran dalam setiap kegiatan, pekerjaan, dan apapun yang akan kita lalui di tahun pelajaran 2025-2026. Begitu pula anak-anak kita akan tetap menjadi anak yang sehat, anak-anak yang solih dan solihah yang selalu menjadi penyejuk hati kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik walidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dan sambutannya Bu Endang. Banyak sekali yang disampaikan Bu Endang mengenai kegiatan-kegiatan 1 tahun ke depan, terus inovasi-inovasi dari SD Islam Surya Buana semuanya eh, untuk siswa semuanya, untuk siswa SD Islam Surya Buana Malang semuanya. Dan jangan lupa untuk ayah bunda yang belum eh, subscribe dan like YouTube media sosial SD Islam Surya Buana, menyempatkan diri untuk mengisi dan juga ulasannya yang baik-baik saja, nggih, Ayah Bunda. Kami mohon bantuannya gitu. Dan nanti untuk ada sesi tanya jawab juga Ayah Bunda. Untuk sesi tanya jawab bisa langsung ditanyakan di kolom chat nggih. Nanti di akhir acara akan kami berusaha untuk membacakan dan untuk menjawabnya. Oke, Ayah Bunda dan Bapak Ibu guru semuanya, acara yang selanjutnya yaitu paparan program dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Kepada Ibu Novi kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Sahrul atas waktu yang diberikan. Mohon izin untuk share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Endang Suprihatin SSSPD, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SD Islam Surya Buana Malang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Islam Surya, yang kami hormati pula Ayah Bunda Wali Murid kelas 2 sampai kelas 6 SD Islam Surya Buana Malang. Baik, mohon izin Ayah Bunda, di sini kami dari kurikulum mohon izin untuk menyampaikan paparan program kurikulum tahun ajaran 2025-2026. Baik, langsung saja. Berikut yang akan kami sampaikan dari kurikulum ada beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait pembelajaran mendalam. Yang kedua tentang dimensi profil lulusan. Kemudian prinsip dasar pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan yang terakhir adalah jam kedatangan dan kepulangan Ananda. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran mendalam. Untuk kurikulumnya kita masih tetap menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi yang berbeda adalah pembelajarannya. Pembelajaran yang kita gunakan untuk tahun ajaran 2025-2026 yaitu pembelajaran mendalam. Istilahnya sekarang pembelajaran mendalam. Apa sih pembelajaran mendalam itu? Pembelajaran mendalam yaitu pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Tujuannya apa dalam pembelajaran mendalam tersebut? Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran mendalam menghargai segala pendapat, potensi, bakat, gaya belajar murid yang beraneka ragam. Yang kedua, menghormati satu sama lain di antara teman dengan teman atau murid dengan guru, serta guru dengan guru. Yang ketiga, sadar akan posisinya ketika berada di sekolah untuk menciptakan kondisi belajar yang nyaman, aman, dan tenang.
Dan yang keempat, menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, mengasihkan, dan mencerdaskan. Sesuai dengan jargon sekolah kita, yaitu menyenangkan, mengasihkan, dan mencerdaskan. Alhamdulillah kita sudah sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu pembelajaran mendalam. Sebenarnya ini sudah kita lakukan sudah sekian lama, cuma istilahnya yang berganti-ganti. Nah, sekarang apa dimensi profil lulusan? Di sini sudah ada di buku pedoman yang terbaru di halaman 9 sampai 12. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Selanjutnya, kesehatan. Dan yang terakhir, komunikasi. Jadi, dimensi profil lulusan ini diharapkan akan ada pada Ananda ketika sudah lulus dari SD Islam Surya Buana Malang. Kemudian selanjutnya tentang prinsip dasar pendidikan. Jadi sekolah kita mencanangkan prinsip dasar pendidikan yang pertama yaitu pembelajaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang utama, pondasi kita yang utama yang kita ajarkan kepada Ananda. Yang kedua yaitu sekolah adalah rumah bagi murid. Kalau sekolah sudah nyaman, maka murid juga akan senang belajar di sekolah. Yang ketiga, guru adalah orang tua bagi murid di sekolah. Yang keempat, guru adalah sahabat dan teman belajar bagi murid. Jadi diharapkan dengan adanya pembelajaran mendalam ini dan prinsip dasar pendidikan ini, Ananda bisa nyaman belajar di sekolah. Kemudian selanjutnya, prinsip dasar pendidikan selanjutnya yaitu murid adalah individu yang unik. Jadi masing-masing Ananda ini memiliki karakter sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi individu yang unik, karena itu perlu dikembangkan pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Yang keenam, lingkungan menjadi modal utama sebagai sarana belajar bagi murid di sekolah. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis proyek dan masalah untuk mengasah kemampuan murid untuk berpikir kritis dan kreatif, serta mampu berkolaborasi dengan teman sejawat. Ini yang sudah disampaikan Bu Endang tadi bahwa untuk kegiatan P5 untuk tahun ajaran ini tidak ada, tetapi sudah input dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana pembelajarannya? Tentu saja pembelajarannya berbasis proyek dan masalah untuk mengasah kemampuan Ananda. Untuk soal-soal pembelajaran, soal-soal latihan pun juga diusahakan untuk memakai soal yang HOTS ya, high order thinking. Kemudian yang kedelapan, pembelajaran di luar atau outdoor learning untuk membangkitkan semangat dan berpikir kontekstual murid. Ini yang sudah selalu kita lakukan di sekolah, yaitu melalui kegiatan studi visual atau outing class yang biasanya sudah terlaksana. Yang ke-9, pembelajaran secara digital untuk mewujudkan pembelajaran mendalam dan bermakna. Dan yang terakhir, mudah dipahami, menyenangkan, dan dapat mengaktifkan murid dalam proses belajar mengajar. Jadi pada prinsipnya, pembelajaran di SDI Surya Buana selalu menyenangkan, mengasihkan, dan mencerdaskan. Bagaimana Ananda bisa nyaman belajar di sekolah. Tadi sudah ada outdoor learning, ya, ada indoor, dan berbagai macam metode yang digunakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran kita masih memakai kurikulum nasional 2025 sesuai dengan struktur kurikulum Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Jadi kurikulumnya tetap, cuma tadi fokusnya pada pembelajaran mendalam. Untuk kurikulum internal sekolah kita juga sudah terlaksana dan akan tetap dilaksanakan
kurikulum yang diselenggarakan untuk peningkatan kemampuan agama serta karakter bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurikulum internal ini adalah kurikulum miliknya Surya Buana sendiri. Jadi tidak ada di sekolah lain. Ini rincian untuk pembagian jam pelajaran yang ada di sekolah. Ada PABB untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya 3 JP. Ini semuanya sudah ada di buku pedoman sekolah. Nanti monggo bisa dipirsani. Nggih. Kemudian untuk kurikulum pembiasaan seperti yang sudah terbiasa terlaksana selama ini, yaitu pada pagi hari anak-anak terbiasa untuk melakukan kegiatan sapa, ya, sarapan pagi. Apa saja kegiatan sarapan pagi itu? Yang pertama yaitu ada pembiasaan berdoa yang dipandu secara berjamaah melalui kantor, ya. Kemudian ada pembacaan Asmaul Husna, membaca visi misi sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah. Kemudian ada juga kisah inspiratif, pembiasaan amal Jumat, pembiasaan sholat duhur dan asar berjamaah. Kemudian ada outbound yang dilaksanakan setiap semester ketika kelas meeting. Selanjutnya juga ada pelaksanaan studi empiris yang sudah terbiasa kita laksanakan setiap tahun. Selanjutnya pelaksanaan studi visual, upacara bendera, kepramukaan, pembelajaran tahfidz juz 30 dan 29 serta mengaji umi. Seperti yang Bu Endang sampaikan tadi bahwa untuk kelas 5 dan kelas 6 ada tambahan jam tahfidz 2 jam pelajaran. Kemudian pembelajaran lingkungan hidup yang sudah kita lakukan di hari Jumat ya, setiap hari Jumat dengan 2 jam pelajaran. Dan yang terbaru nanti kita akan launching buku pembelajaran lingkungan hidup di mana di dalamnya ada jurnal kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dalam buku pembelajaran lingkungan hidup tersebut juga ada include di dalamnya jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang bisa diisi setiap hari ya sebagai buku kontrol anak-anak untuk melakukan kegiatan yang positif. Selanjutnya ada gradasi yaitu gerakan sedekah sampah Indonesia yang kita laksanakan setiap hari Jumat di mana Ananda bisa membawa sampah plastik dari rumah yang bisa disedekahkan ke sekolah. Sampah plastik itu apa saja yang bisa dibawa? Yang pertama bisa botol plastik, ya, kardus juga bisa, kertas juga bisa dibawa ke sekolah. Jadi nanti dari hasil penjualan sedekah Ananda kita akan gunakan untuk kegiatan sosial seperti santunan, bakti sosial dan sebagainya. Kemudian ada gemas, gerakan gemar bersodako yang biasanya ini dilaksanakan ketika ada kegiatan PHBI. Selanjutnya yaitu tentang penilaian yang di awal tahun pembelajaran nanti ketika kegiatan MPLS akan ada asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif di mana asesmen ini digunakan untuk mengetahui gaya belajar Ananda. Jadi guru yang mengajar nanti akan punya pegangan atau pedoman bahwa Ananda ini gaya belajarnya seperti apa. Jadi nanti ketika pembelajaran bisa disesuaikan sesuai dengan gaya belajar Ananda. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif yang terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif di akhir tercapainya TP atau tujuan pembelajaran. Dan asesmen akhir semester, ini biasanya di semester ganjil, dan asesmen akhir tahun ini di semester genap. Selanjutnya asesmen nasional berbasis komputer dan survei lingkungan belajar ini khusus untuk kelas 5. Ya, nanti di mana Ananda akan
pesertanya diacak dari pusat ya melalui Dapodik, data Dapodik. Kemudian ada tes kompetensi akademik, ini khusus untuk siswa kelas 6. Ya, jadi ini gantinya seperti UN kalau tahun lalu ya, beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya ada rapot bulanan, dan yang terakhir ada rapot akhir semester dan rapot akhir tahun. Untuk jam kepulangan dan jam masuknya ini seperti biasa, masih tetap ya. Masuknya pukul 7 pas, ya, diusahakan pukul 7 sudah sampai di sekolah, tidak terlambat. Kemudian pulangnya juga tetap untuk kelas bawah pukul 15:10 dan kelas atas pukul 15:30, kecuali Ananda yang terjadwal ekstra, maka pulangnya sesuai dengan jadwal ekstra yang sudah dipilih. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk paparan program dari kurikulum. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sahrul. Terima kasih atas pemaparannya, Bu Novi. Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Novi barusan, ya, Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan tentang prinsip dasar pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan kurikulum pembiasaan. Nah, nanti diharapkan siswa-siswi semuanya bisa menjadi karakter yang bagus eh, ketika sudah dibiasakan di sekolah. Harapannya dari rumah Bapak Ibu semuanya dapat bersinergi dengan program-program yang ada di sekolah. Itu nggih, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Novi atas pemaparannya. Lanjut untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan program dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Selly dan Pak Ganu. Silahkan. Terima kasih Pak Syahrul. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah jelas sekali. Terima kasih. Mohon izin share screen Pak Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ibu Endang selaku Kepala Sekolah SD Islam Surya Buana Malang, beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ayah Bunda Wali Murid kelas 2 sampai kelas 6 yang kami hormati. Mohon izin saya akan menyampaikan beberapa program-program di kesiswaan pada tahun pelajaran 2025-2026. Nah, berikut ini cakupan program kesiswaan Bapak dan Ibu wali murid kelas 2 sampai kelas 6. Insya Allah secara keseluruhan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja seperti yang sudah disampaikan Bu Endang tadi, ada beberapa inovasi baru yang kami lakukan di kesiswaan tahun pelajaran ini. Yang pertama ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian juga ada penyusunan dan penerapan tata tertib siswa. Kemudian ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional maupun peringatan-peringatan yang lain. Kemudian ada kegiatan pengembangan bakat, minat, dan hobi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian juga ada kegiatan yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Seperti yang sudah disampaikan Bu Endang tadi, saya bersama Pak Ganu yang akan membersamai anak-anak untuk mengembangkan potensinya melalui
program-program yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Nah, untuk kegiatan pertama yaitu ada MPLS, Bapak Ibu, masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan kita laksanakan mulai hari Senin tanggal 14 sampai hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Untuk jam masuknya masih sama yaitu pukul 7 tepat. Kemudian untuk pulangnya kelas bawah kelas 1, 2, 3 hari Senin sampai Kamis pulang pukul 12.30, sementara untuk hari Jumat pulangnya pukul 10.20. Dan untuk yang kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, pulang pukul 13.00 ketika hari Senin sampai Kamis, dan pukul 12.30 untuk hari Jumatnya. Nanti Bapak Ibu Wali kelas akan mengirimkan kalimat beserta tautan Twibbon untuk penyemangat anak-anak kembali bersekolah. Mohon nanti bisa dicek. Oke, jadi jadwalnya akan dikirimkan dalam dua bentuk. Yang pertama, jadwal MPLS secara keseluruhan mulai hari Senin sampai hari Jumat. Juga nanti akan di-share setiap harinya jadwal MPLS harian. Nanti mohon izin Ayah Bunda bisa bekerja sama dengan baik untuk menyimak jadwal yang sudah kami susun sehingga MPLS bisa terlaksana dengan maksimal. Nah, nanti akan ada program gradasi tadi yang sudah Bu Novi sampaikan, gerakan Sedekah Sampah Indonesia pada hari Jumat. Jadi nanti di puncak MPLS selain ada demo ekstrakurikuler, Ananda juga akan mengikuti kegiatan gradasi. Jadi mohon izin bisa disiapkan mulai hari ini. Mungkin ada sampah yang masih bisa didaur ulang, nanti bisa dibawa ke sekolah pada hari Jumat sebagai rangkaian kegiatan MPLS. Selanjutnya, untuk penyusunan dan penerapan tata tertib, untuk poin-poin tata tertib masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, karena keterbatasan waktu dan harus berbagi waktu dengan yang lainnya, nanti file tata tertib akan kami kirimkan melalui Bapak Ibu Wali kelas. Oke, jadi tentunya untuk melaksanakan tata tertib ini supaya bisa membentuk karakter anak-anak yang lebih baik, kami perlu dukungan dan sinergi yang baik dari Bapak Ibu dari rumah. Nah, ini yang perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan model seragam dari siswa kelas 3 ke kelas 4, khususnya seragam pramuka, itu ada model baju atau seragam yang harus diperbarui nggih, Bunda dan Ayah. Jadi karena anak-anak perpindahan dari siaga menuju penggalang. Jadi yang sebelumnya kemeja pramukanya itu sakunya ada di bawah, kemudian kemejanya dikeluarkan, itu untuk dari kelas 3 naik ke kelas 4 menjadi kemeja dengan saku di atas, kemudian dimasukkan ke dalam rok atau celananya. Untuk celananya yang putra itu ada saku kempolnya, Bunda dan Ayah. Jadi nanti khusus untuk kelas 3 yang naik ke kelas 4 akan mengalami perubahan seragam pramuka. Begitu. Kemudian selanjutnya ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional, dan peringatan yang lain akan tetap kita peringati. Sebagai contohnya ada Isra Mi'raj, kemudian Hari Pahlawan, Halal Bihalal, HUT RI, Hari Kartini, dan masih banyak lagi kegiatan peringatan-peringatan lain yang kita laksanakan dengan kegiatan yang bermakna untuk Ananda dan diharapkan nanti akan tumbuh karakter-karakter yang baik pada diri Ananda melalui kegiatan-kegiatan ini. Kemudian selanjutnya untuk pengembangan bakat, minat, dan hobi yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ekskul yang ada di sekolah kami dikembangkan berdasarkan pembelajaran mendalam atau deep learning yang tadi juga sudah disinggung oleh Bu Novi, Pak Ibu. Nah, untuk ekskul wajibnya yang harus diikuti Ananda adalah pramuka,
dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian Ananda juga wajib mengikuti satu ekstrakurikuler pilihan, diharapkan sesuai dengan bakat, minat, dan hobi Ananda. Nanti pemilihan ekskul ini akan dilakukan secara online sama seperti tahun yang lalu. Jadi dilakukan online bersama ayah bunda yang mendampingi dari rumah. Kemudian nanti juga akan ada trial class atau uji coba kelas ekskul selama kurang lebih sampai bulan Agustus akhir. Jadi setelah itu Ananda tidak diperkenankan untuk pindah ekskul supaya lebih fokus kepada ekskul yang diminati. Jadi nanti untuk yang ekskul pilihan dilaksanakannya hari Senin sampai hari Kamis. Jadi ketika Ananda terjadwal pada ekskul tersebut, maka Ananda pulangnya lebih lama. Jadi kalau misalnya ekskul futsal nanti hari Senin, maka nanti Ananda pulangnya jam 5. Karena kan kalau futsal kami belum punya lapangannya, jadi harus ada jeda waktu untuk mengantar Ananda ke lapangan, jadi baru bisa dimulai pukul 4 hingga pukul 5. Sementara untuk kelas bawah, ekskulnya dimulai pukul 3.15 sampai 4.15. Nah, berikut ini beberapa pilihan ekstrakurikuler Ananda, Bapak dan Ibu. Nanti akan kami sampaikan juga materi dan target dalam ekskul yang kira-kira Ananda minati. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimak pada file yang akan kami berikan. Kemudian, nah untuk informasi tambahan, yang dibuka untuk kategori kelas atas dan kelas bawah ada English Club, kemudian Math Club, menari, futsal, dan tahfidz. Juga Science Club. Kemudian untuk kelas yang dibuka sesuai dengan pencapaian Sabu ada Karate Inkai dan Tapak Suci. Kemudian kelas yang digabung kelas atas dan kelas bawah ada Kiroah, Penjadi, dan Catur. Sementara kelas khusus untuk kelas bawah hanya ada kategori mewarna, kemudian kalau kelas atas ada menggambar pena kreatif yang sebelumnya namanya gambar bercerita serta vokal. Nah, untuk vokal ini memang khusus untuk kelas 4 dan 5. Insya Allah nanti akan ada tambahan fasilitas dari sekolah berupa alat musik angklung, sehingga anak-anak yang ikut ekskul vokal ini diharapkan bisa mempunyai pengalaman yang lebih gitu. Nah, untuk kelas coding seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Endang, kalau yang tahun sebelumnya hanya dibuka untuk kelas 4 dan 5, untuk tahun ini dibuka kelas untuk kelas 2 hingga kelas 3 dengan syarat harus mengikuti pretest terlebih dahulu. Jadi nanti akan kami informasikan kira-kira pretest untuk codingnya hari apa, dan nanti Ananda yang lolos pretest tersebut dinyatakan lolos, maka bisa mengikuti ekskul coding, dan untuk yang belum lolos nanti bisa memilih ekskul sesuai bakat minat yang lainnya. Kemudian, nah ada beberapa jenis ekskul yang memerlukan tambahan biaya Bunda dan Ayah, seperti menggambar pena kreatif, itu anak-anak harus membeli modulnya. Harganya 35.000 beserta peralatan menggambar dan mewarna. Jika sudah punya sebelumnya, maka tidak perlu membeli peralatannya. Kemudian juga ada biaya tambahan untuk futsal, iuran sewa lapangan sebesar 30.000. Ini untuk iuran sewa lapangan, kemudian juga ada biaya outing untuk futsal. Kemudian bisa juga nanti ketika ada yang berminat membeli jersey futsal SDI Surya Buana juga bisa, tapi ini tidak wajib, sekitar 150.000. Kemudian untuk Science Club kelas bawah ada iuran tambahannya untuk membeli paket alat dan bahan eksperimen. Harganya 250.000 untuk kelas bawah per semester dan kelas atas 150.000 per siswa per semester. Kemudian untuk tapak suci dan karate, Ananda bisa membeli seragam baru apabila sebelumnya memang belum punya. Harganya sekitar 150 sampai 200.000.
Kemudian untuk coding ada biaya 20.000 per bulan karena memang coding ini ekskulnya agak eksklusif ya karena membutuhkan keterampilan yang lebih, kemudian juga memakai fasilitas lab komputer sekolah. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan pengembangan bakat, minat, dan hobi Ananda. Kami memberikan fasilitas pembinaan bagi Ananda yang menjadi delegasi sekolah dalam beberapa bidang lomba. Nah, salah satu inovasi terbaru kami juga, kami akan mengadakan seleksi terbuka dan pembinaan lebih awal untuk event yang cukup bergengsi yang dilaksanakan oleh Kemdikbud, yaitu ada FAM, FLS 3N, SN, dan O2SN. Jika tahun-tahun sebelumnya baru dimulai pembinaan di semester 2, tahun pelajaran ini akan kami coba untuk pembinaan mulai semester 1 dengan harapan supaya hasilnya lebih maksimal. Dan nanti Ananda yang meraih penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik akan ada apresiasi khusus dari sekolah. Nah, untuk kegiatan harian, mingguan, bulanan, semester maupun tahunan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada kegiatan sapa, kemudian upacara bendera dengan beberapa kali mendatangkan pembina khusus di bidangnya. Kemudian ada senam pagi. Nah, senam pagi jika sebelumnya dilaksanakan setiap minggu pada hari tertentu, untuk tahun pelajaran ini dilaksanakan 2 minggu sekali dengan harapan pelaksanaan senam pagi bisa lebih maksimal dan kondusif. Kemudian studi visual juga akan tetap kita laksanakan sesuai topik pembelajaran masing-masing paralel. Kemudian studi empiris. Nah, kalau tahun lalu kita bagi 2 kategori, kelas 1, 2, 3, dan kelas 4, 5, 6. Untuk tahun pelajaran ini kami mencoba membagi menjadi 3 kategori, kelas 1 dan 2, 3 dan 4, serta 5 dan 6. Dengan destinasi kunjungan akan melibatkan Dudika, dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja. Jadi tidak hanya having fun saja, tetapi juga ada pengetahuan dan pengalaman baru yang akan anak-anak dapatkan di bidang Dudika. Selanjutnya ada Business Day, praktik berwirausaha secara sederhana yang akan dimulai oleh kakak kelas 6 di bulan Agustus nanti, insya Allah. Kemudian ada kelas meeting di semester ganjil maupun semester genap, tentunya dengan kegiatan yang beragam, mulai dari latihan haflah jika di semester 1, kemudian ada jalan sehat, ada kegiatan cinta lingkungan, dan kegiatan-kegiatan lain seperti sosialisasi anti perundungan, sosialisasi pendidikan seks, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Haflah Nisfusana yang insya Allah akan tetap digelar di Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang. Konsepnya masih sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian ada karakter building camp atau perjusa, perkemahan Jumat Sabtu yang dilaksanakan untuk kelas 4 dan 5. Kemudian ada undangan berkarya, kami juga mengajak seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi dalam berkarya, khususnya karya dalam bentuk tulisan. Kemudian ada sholat Jumat dan keputrian untuk kelas 4, 5, dan 6. Ada Parents Day untuk kelas 1, 2, dan 3 setiap hari Jumat. Kemudian ada hataman dan imtihan tartil dan tahfidz. Nah, kalau tartil, Ananda bisa mulai ikut insya Allah di kelas 4 sesuai dengan capaian atau target yang ditentukan oleh pihak UMI. Kalau tahfidz baru bisa diikuti ketika kelas 6 karena khusus acara untuk kelas 6. Jadi minimal selama menjadi siswa SD Islam Surya Buana, standar kelulusannya adalah Ananda mampu menghafalkan surat-surat di juz 30 minimal. Jika bisa sampai 29, 28, alhamdulillah. Begitu nggih, Bunda dan Ayah. Nah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, nanti akan kami bagi juga file materi tentang menyalurkan bakat
minat dan hobi Ananda menjadi prestasi. Jadi nanti Ayah Bunda bisa mirsani pada materi ini apa perbedaan bakat, minat, dan hobi. Kemudian juga mengapa kita harus menekuni ketiga hal tersebut, dan juga nanti Bunda dan Ayah juga bisa melihat materi dan target dari masing-masing ekstrakurikuler pilihan yang ada di SD Islam Surya Buana. Nah, jadi kami sangat berharap kepada Ayah Bunda bisa sama-sama bekerja sama untuk menyalurkan bakat, minat, dan hobi Ananda. Jika mungkin di sekolah dirasa belum cukup karena terbatasnya waktu, Bunda dan Ayah bisa mengikutkan Ananda untuk latihan rutin atau bergabung di komunitas tertentu, mencari guru atau pelatih, serta ikut kompetisi di bidang bakat, minat, dan hobinya masing-masing. Begitu. Jika Ananda sudah punya bakat yang terlahir dari ayah atau bundanya, tapi kalau kita tidak berusaha bersama-sama untuk mengembangkan bakat tersebut, untuk mengarahkan bakat tersebut, juga hasilnya kurang maksimal. Jadi kita ketika anak kita sudah punya bakat, mari kita bersama-sama mengembangkan, mengarahkan bakat tersebut sehingga bisa jadi minat, kemudian diharapkan menjadi prestasi. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, Bunda dan Ayah. Kami menunggu sinergi dan kerjasama yang baik dari rumah, dari Ayah, Bunda, dan keluarga di rumah, supaya bisa bersama-sama melaksanakan program-program sekolah dengan baik, dengan harapan Ananda menjadi pribadi yang lebih baik nantinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada yang perlu didiskusikan, bisa dikirimkan melalui chat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Terima izin kasih Pak atas Syahrul. pemaparannya dari G. Pak Ganu nanti setelah Pak Mus, Pak Syahrul. Oh gitu. Nggih, terima kasih Bu Terima Seli. kasih. Nggih. Sama. Terima kasih Bu Seli atas pemaparannya. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Seli selaku Waka Kesiswaan SD Islam Surya Buana, antara lain tentang peraturan seragam, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan sebagainya. Nanti dari divisi dari Waka Kesiswaan yang lain, Pak Ganu akan dijelaskan juga tentang good habit. Tapi sebelum itu, kita melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pemaparan program dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Sarpras. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Mustafa Malik, SPD. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Syahrul. Assalamualaikum Ayah Bunda. Untuk suara saya apakah terdengar jelas? Salam, sudah terdengar jelas Pak. Alhamdulillah. Nggih. Baik Ayah Bunda, mohon izin untuk share screen nggih. Baik. Ayah Bunda, pada dasarnya untuk fasilitas di sarana prasarana sekolah insya Allah tidak terlalu banyak berubah, yaitu meliputi fasilitas penunjang pembelajaran yang meliputi gedung milik sendiri, halaman sekolah yang rindang dan asri, kemudian ruang kelas yang dilengkapi dengan LCD dan audio untuk pembelajaran, kemudian ruang kelas yang nyaman untuk belajar, kemudian lapangan sekolah yang sebagai sentral kegiatan pembelajaran di luar kelas, di mana lapangan tersendiri tidak difungsikan hanya untuk pelajaran PJOK saja, tetapi juga dimanfaatkan untuk upacara bendera, Parents Day, Business Day, peringatan PHBN dan PHBI, kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Kemudian kami juga ada lab komputer yang dimanfaatkan untuk kegiatan coding dan beberapa kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer.
Kemudian alhamdulillah lahan parkir SD Islam Surya Buana yang memadai, kemudian perpustakaan Ad-Zuhri dan Sabana, dan yang mana insya Allah nanti untuk perpustakaan ada tambahan yaitu perpustakaan keliling, yang mana ketika istirahat Ananda akan difasilitasi untuk membaca, tidak harus ke perpustakaan, tetapi ada gerobak yang akan menuju ke setiap lantai atau halaman kelas. Kemudian ada musola, kemudian ruang UMI. Ayah Bunda, ruang UMI yang awalnya kami fungsikan hanya untuk ruang UMI, untuk tahun pelajaran ini kami gabung dengan laboratorium PAI, di mana di situ banyak koleksi pembelajaran untuk pembelajaran keagamaan. Alhamdulillah untuk koperasi kami juga ada 3 lokal, ada koperasi Surya Buana, kemudian kantin Sihat Surya Buana yang ada di dekat perpustakaan dan lapangan. Kemudian galeri prestasi siswa yang menampung setiap prestasi siswa, kemudian ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang UKS, serta dokter perawat. Nah, Ayah Bunda, untuk toilet alhamdulillah di masing-masing lantai itu untuk laki-laki maupun perempuan sudah ada. Di mana di lantai 1 ada 2 unit untuk laki-laki, 2 unit untuk perempuan, dan 1 unit untuk guru dan tamu. Kemudian di lantai 2 ada 4 unit untuk laki-laki, kemudian 3 unit untuk anak perempuan. Di lantai 3 ada 2 unit untuk laki-laki dan 3 unit perempuan. Nah, ini adalah persebaran toilet yang ada di SD Islam Surya Buana. Untuk program Humas, insya Allah tidak jauh beda dengan yang tahun sebelumnya, yaitu meliputi rapat bersama komite, pembentukan paguyuban yang insya Allah akan dilaksanakan melalui Google Form di kelas masing-masing pada pekan depan. Kemudian evaluasi pembelajaran UMI. Jadi Bunda, apabila ada evaluasi atau saya masukkan dari Ayah Bunda ketika rapotan maupun melalui wali kelas ataupun paguyuban, itu nantinya akan kami himpun. Selanjutnya kami akan mengumpulkan Ustadz-Ustadzah UMI untuk evaluasi pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, masih tetap sama dengan tahun yang sebelumnya, yaitu lentera penyejuk hati untuk guru dan orang tua, yang mana pada kesempatan kali ini panitia atau yang petugasnya adalah orang tua yang berasal dari paguyuban orang tua. Kemudian sosialisasi kekerasan seksual dan anti narkoba kepada siswa ketika upacara, serta sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2025-2026 yang insya Allah akan kami buka mulai bulan Oktober. Jadi Ayah Bunda mungkin ada pertanyaan dari saudara ataupun Ayah Bunda sendiri yang adiknya yang ingin melanjutkan ke SD Islam Surya Buana, seperti yang disampaikan oleh Bu Endang tadi, bisa mulai mendaftar nanti di bulan Oktober pada masa periode pendaftaran inden. Berikutnya Ayah Bunda, untuk pembagian ruang kelas di tahun pelajaran 2025-2026, yaitu di lantai 1 ini adalah area untuk kelas 1 dan ada 1 untuk yang kelas 2. Untuk kelas 2A itu ada di lantai 1 sebelah timur yang menghadap ke arah barat atau pintu gerbang. Untuk kelas 2A. Berikutnya untuk kelas 2B ada di lantai 2. Jadi untuk yang kelas 2 ini terpisah ya Bunda. Di lantai 1 itu hanya untuk kelas 2A saja. Sedangkan kelas 2B, 2C, 2D, dan 2E itu ada di lantai 2 sebelah utara. Dekat tangga atau kamar mandi ke lantai 3. Berikutnya ada kelas 3. Kelas 3A dan 3B itu ada di lantai 2 yang menghadap ke barat. Nah, ada di timur yang menghadap ke barat, di samping tangga. Kemudian kelas 3C itu ada di samping tangga pas di lantai 2. Kemudian berurutan sebelah kirinya ada kelas 3D dan 3E.
Sedangkan kelas 4 yang ada di lantai 2 itu hanyalah kelas 4A saja yang berada di ujung barat dekat kamar mandi laki-laki. Berikutnya untuk di lantai 3, nah di lantai 3 paling barat di arah selatan dimulai kelas 4B, disusul samping kanannya 4C. Kemudian kelas 5A dan 5B ada di lantai 3 sebelah selatan yang menghadap ke arah utara. Untuk yang 3B ini dekat dengan tangga. Kemudian 5C itu berada di lantai 3 yang menghadap ke arah barat dekat tangga. Kemudian disusul sampingnya kelas 6A, 6B yang menghadap ke barat. Kemudian untuk kelas 6C dan 6D itu ada di lantai 3 sebelah utara. Nah, Ayah Bunda, demikian untuk pembagian ruang kelas dan paparan dari sarana prasarana serta humas di kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan terkait sarana dan prasarana maupun humas, bisa ditanyakan di kolom chat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa telah memaparkan pemaparan dari Sarpras dan Humas. Ini Pak Ganu sudah bergabung ya, Pak Ganu? Halo? Ampun Pak, kedengaran ya Pak Oke, Sarul? oke, siap. Kedengaran sangat jelas sekali. Oke, untuk selanjutnya ada pemaparan good habit dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Ganu. Kepada Pak Ganu kami persilahkan. Share screen-nya ada Pak Sarul. Masih belum muncul kayaknya, Pak. Oke, Belum saya muncul, bantu Pak. share screen Pak Ganu. Ada Pak Mus. Ada Pak Ganu masih proses. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih Pak Sarul, terima kasih Pak Sarul atas waktu dan kesempatannya. Saya mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda Waalaikumsalam atas warahmatullahi kehadirannya pada wabarakatuh. pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Izinkan di sini saya akan memaparkan sebuah narasi atau literasi tentang Let's Do Good Habits yang kita lakukan ke depannya di SD Islam Surya Buana. Jadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya yakin, nggih, Bapak Ibu, kami yakin kalau panjenengan semua sudah melakukan ini untuk Ananda, mulai dari keberangkatan ke sekolah, pengetahuan atau ilmunya ke anak-anak itu seperti apa, good habits itu sampai kepulangan sampai rumah. Oke. Jadi sedikit dari saya akan memaparkan good habits atau kebiasaan baik ini. Next, Pak Sarul, Pak Mus. Yang pertama, kebiasaan baik sebelum berangkat sekolah, nggih Bapak Ibu, nggih. Bangun pagi tepat waktu, ya. Ini adalah kedisiplinan yang harus kita lakukan, Anda lakukan. Beribadah, membentuk karakter religius, mandi dan merapikan diri, membiasakan hidup bersih dan sehat, serta anak tampil rapi dan percaya diri.
sarapan sehat dan bergizi. Ya, kita usahakan bareng-bareng ayah bunda untuk anak-anak selalu sarapan supaya memberi energi untuk belajar dan beraktivitas. Lalu cek barang bawaan sekolah, melatih tanggung jawab dan kemandirian. Pastikan kondisi tubuh sehat dan prima. Yang ketujuh, berdoa, pamit dan minta doa restu ke orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Menumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua. Next. Ketika kedatangan di sekolah, ya Bunda, anak-anak diharapkan ketika baru sampai ke sekolah itu mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, yaitu berada di sebelah depannya koperasi. Masuk gerbang dengan tertib dan tidak berlarian. Lakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun kepada guru yang menyambut, serta salim, berarti 6S. Rapikan sepatu di rak sepatu di depan kelas masing-masing. Berikutnya, Pak Mus. Ketika masuk dan belajar di kelas, masuk kelas tidak lebih dari pukul 7. Apabila anak-anak masuk kelasnya lebih dari pukul 7, Bapak Ibu, Ayah Bunda, maka mereka dipersilakan untuk menunggu di luar kelas hingga sapa itu selesai. Oke. Lakukan doa pagi, sapa dengan tertib dan tenang. Duduk dan letakkan tas dengan rapi. Lakukan ibadah sholat duha dengan tertib dan khusyuk. Mengikuti proses pembelajaran dengan baik, selalu menjaga kebersihan di kelas. Berikutnya, ketika jam istirahat, yang pertama siswa dipersilakan istirahat sesuai waktunya. Jadi saya juga minta tolong ke wali kelas masing-masing kelas untuk anak itu tidak boleh keluar sebelum bel istirahat berbunyi. Memakai sepatu ketika keluar kantin, ini masih jadi polemik Bapak Ibu Ayah Bunda. Jadi ketika anak-anak ke kantin masih ada beberapa anak 1, 2, 3 gitu yang ke kantin masih nyeker. Sedangkan kita sudah menyediakan rak sepatu untuk menaruh sepatunya anak-anak ketika istirahat ya harus dipakai lagi supaya tetap bersih. Budaya antre dengan baik ketika jajan di kantin, alhamdulillah ini sudah dilakukan dengan sangat-sangat baik oleh anak-anak Bapak Ibu. Kita ada 3 kantin dan anak-anak selalu dengan baik antrinya. Sikap duduk ketika makan dan minum. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Masuk kelas tepat waktu saat bel masuk sudah berbunyi. Terkadang ketika bel sudah berbunyi, Bapak Ibu, terutama yang kelas atas itu karena masih suka main bola, itu masih seneng mengulur-ulur waktu 1 menit, 2 menit ketika bel sudah berbunyi itu masih main bola. Jadi harapannya kita, guru-guru dan para orang tua bisa bersinergi untuk membimbing anak-anak terkait hal itu. Jadi kalau udah waktunya bel masuk, ya udah harus wajib masuk gitu. Next Pak Mus. Ketika sholat duhur dan makan siang, yang pertama pengambilan makanan di dapur antre dengan tertib dan sesuai dengan jadwal waktu makan siang yang telah ditentukan. Antre wudhu dengan rapi, tenang dan tidak berlarian, serta menggunakan air secukupnya dengan tetap menjaga kebersihan tempat wudhu. Ini saya juga minta tolong bantuannya Bapak Ibu, Ayah Bunda. Jadi anak-anak terutama yang kelas bawah, kelas di sini kelas 2, 3 ya. Mereka sudah antre Ayah Bunda. Cuma kadang wudhunya itu seperti anak-anak yang selesai mandi. Jadi semua badan kadang diguyur. Ya karena sukanya dengan air Jadi minta tolong ke panjenengan sedoyo untuk memberikan ya tips lah gimana cara wudhu yang baik selain dari para guru yang sudah di sekolah. Jadi kita saling mengingatkan gitu Yang ketiga, melakukan kegiatan ibadah sholat duhur dengan tertib. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan sangat baik, tenang dan khusyuk dengan pendampingan wali kelas. Yang terakhir, antre dengan tertib untuk mengambil makan siang ke wali kelas yang sudah disiapkan, mencuci piring dengan bersih dan mengembalikan ke rak dengan rapi. Untuk ananda yang kelas 2, mungkin dulu di kelas 1-nya masih dicuciin piringnya dengan ibu dapur. Dengan naiknya tingkat ke kelas 2, diharapkan ananda sudah belajar cara mencuci piring dengan baik dan mengembalikan ke rak piring dengan rapi. Nanti dari para wali kelas akan dibiasakan hal seperti itu, Jadi untuk melatih kemandiriannya anak-anak, terutama yang anak kelas 2. Selanjutnya Pak Mus. Kepulangan
Yang pertama, rapikan meja dan tempat duduk, serta pastikan tidak ada peralatan yang tertinggal maupun sampah yang berserakan. Yang kedua, siswa yang terjadwal piket kelas bisa melakukan tugasnya dengan didampingi guru kelas. Yang ketiga, siswa diperbolehkan keluar kelas apabila nama siswa sudah dipanggil Ini petugas telur, kepulangan. telur. Iya, telur. Jangan lupa untuk mengucap salam dan cium tangan ke guru kelasnya. Nah, ini 7 kebiasaan baik di sekolah, Bapak Ibu. Yang pertama ada beribadah tepat waktu, menjaga kedisiplinan, menghormati guru dan sesama, jujur dan bertanggung jawab, menjaga kebersihan dan kerapihan, gemar dan aktif belajar, berbuat baik ke siapapun. Next, Pak Mus. Ini yang paling penting dari part good habits tadi, Bapak Ibu ya, yaitu ketentuan seragam dan atribut. Yang pertama, hari Senin dan Selasa, itu ketika hari Senin, Ananda yang laki-laki wajib memakai topi, ikat pinggang hitam, berdasi yang berlogokan SD Islam Suryabana, dan sepatunya dominan hitam, serta wajib menggunakan kaos kaki warna putih ketika hari Senin dan Selasa. Begitupun yang perempuan, Bapak Ibu ya, walaupun tertutup hijab, tapi Ananda diwajibkan untuk memakai dasi dan ikat pinggangnya. Sepatu dominan hitam dan kaos kaki berwarna putih. Untuk hari Rabu, kita mempunyai ciri khas ala SD Islam Suryabana, yaitu seragam warna biru laut atau biru langit. Sepatunya tetap dominan dengan warna hitam. Untuk kaos kaki tetap warna putih, Bapak Ibu. Ikat pinggang juga wajib. Dasi kupu-kupu itu ada yang masih memakainya, ada yang apa istilahnya ya, ada yang mengabaikannya, ya. Jadi walaupun terlihat kecil, tapi itu sangat berpengaruh ke penampilan Ananda. Jadi Ananda lebih terlihat rapi. Serta rompi yang dipakai. Kadang Ananda kalau udah istirahat kedua itu rompinya udah kemana-mana. Jadi harapannya rompinya dipakai hingga kepulangan. Untuk hari Kamis, ciri khas dari Suryabana, dari perguruan Suryabana, yaitu batik orange. Untuk yang laki-laki, itu batiknya dikeluarkan, jadi tidak dimasukkan lagi. Begitu pula dengan yang perempuan. Hijabnya perempuan juga warna orange. Orange batik, Bapak Ibu ya. Bukan orange yang dipakai untuk olahraga. Ikat pinggang tetap walaupun bajunya dikeluarkan, tetap memakai. Dan sepatunya dominan hitam, serta kaos kakinya warna hitam. Menyesuaikan dengan celana yang dipakai, yaitu celana hitam. Untuk hari Jumat, Ananda memakai seragam pramuka lengkap dengan hasduk, ikat pinggang seperti biasa, sama kayak hari Senin sampai Kamis. Sepatunya dominan hitam dan kaos kakinya dominan hitam. Begitu pula dengan yang perempuan, Bapak Ibu. Kalaupun ingin memakai topi, silakan. Dibedakan antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Untuk yang laki-laki topinya seperti yang ada pada di gambar, sedangkan yang perempuan topinya juga seperti ada yang pada di gambar. Jadi ada bedanya, yang perempuan itu topinya bulat. Terakhir, seragam olahraga, diwajibkan Ananda memakai seragam olahraga sesuai ketentuannya, yaitu atasan olahraga orange dan bawahan olahraga orange. Begitu pula dengan yang perempuan. Kadang Ananda yang kelas atas itu karena mereka suka, kadang yang laki-laki itu suka main bola, Bapak Ibu. Jadi atasannya itu kadang memakai jersey sepak bola. Ada yang Barcelona, ada yang Real Madrid, ada yang Arema. Jadi diharapkan di tahun ajaran ini Ananda sudah memakai seragam olahraga sesuai dengan ketentuannya. Dan wajib bersepatu. Saya selalu memberitahu dan meminta anak-anak untuk selalu memakai sepatu dan kaos kaki lengkap. Jadi ketika olahraga dilarang untuk nyeker, istilahnya ya, Jadi wajib memakai sepatu. Sekian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Harapannya mulai dari good habits yang pertama tadi, mulai kebiasaan baik dari
berangkat sekolah, di sekolah, hingga kepulangan, hingga atribut apa yang dipakai, kebiasaan-kebiasaan baik yang Anda lakukan semoga menjadi berkah, semoga yang kakak kelas bisa menjadi panutan adik-adik kelasnya, bisa dicontoh adik-adik kelasnya, dan semoga saya sebagai kesiswaan selalu bisa mendampingi dan memaintain anak-anak dengan baik, ya Bapak Ibu, nggih. Mohon doanya. Dan terakhir, semoga kita para guru dan para orang tua anak-anak bisa bersinergi dengan baik di tahun ajaran ini dan tahun-tahun ajaran berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Sarul dan Pak Mus atas bantuannya. Saya akhiri, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya oleh Pak Ganu tentang good habit. Ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama, dari paparan program sambutan dari kepala sekolah, dari para wakil, dan lain sebagainya. Untuk sesi yang terakhir yaitu sesi yang keempat, ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Selain di kolom chat, mungkin ada lagi ayah bunda yang ingin bertanya, saran atau usul. Kami persilahkan, kami buka 3 penanya. Silakan yang mau bertanya bisa langsung membuka video dan suaranya. Kami persilakan. Permisi Pak Sahrul. Oke. Dengan menyebutkan nama orang tua, nama Ananda nggih, dan kelasnya. Terima kasih. Monggo silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi Reni dari Mama Hamam kelas 6A dan Mama Aira kelas 4B. Cuman mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan program detail di kelas 6 ya, atau apakah mungkin nanti ada pertemuan kembali karena kan persiapan untuk adanya ujian yang kalau dulu dikatakan UAN gitu kan. Nah, itu program detailnya ada tambahan belajar dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti apa? Ngoten, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Reni, bundanya Aira 4B dan Hamam 6A. Mungkin langsung saja dijawab dari Bu Nggih, Endang atau Bu Novi. bisa saya, Pak. Silakan. Untuk wali murid kelas 6, Ibu, terima kasih. Insya Allah akan ada, kita agendakan pertemuan lanjutan untuk membahas khusus program-program yang akan kita laksanakan di kelas 6, terutama nanti berhubungan dengan TKA. Tadi maunya kita presentasikan di sini, tapi karena ini audiennya dari kelas 2 sampai 6, maka khusus untuk kelas 6 insya Allah dalam minggu-minggu awal ini akan kita undang, baik itu secara online atau kalau memungkinkan ya kita undang secara offline gitu. Nggih, gitu Pak Sarul. Cuma Oke, sekilas terima untuk kasih. Oke. TKA nanti akan kita share di grup kelas untuk sekilas untuk hanya untuk apa pandangan awal gitu nanti kita share setelah ini di grup kelas. Oke, terima kasih Baik. Mama Hamam. Jadi matur nuwun Bu Endang, satu lagi mungkin terkait dengan Oke. proses untuk masuk SMP nggih. Nantinya memang ini masih lumayan lama, tetapi apakah nanti juga ada informasi nih dari sekolah terkait oh iya SMP ini bukanya ini, SMP ini bukanya ini, atau kami harus mencari sendiri karena memang kemarin itu ada pengalaman teman-teman yang mau masuk SMP, SMP negeri khususnya nggih. Itu banyak data-data yang seharusnya daftar terdata tetapi tidak bisa, akhirnya harus kembali ke admin SD, dari SD dikembalikan ke SMP, dari SMP kembalikan ke SD, akhirnya teman-teman itu beberapa langsung ke Dignas. Nah, seperti itu nanti kami ada arahan apa yang harus, karena secara admin, secara pelaporan gitu, secara teknis digitalisasi barangkali ada yang berbeda setiap tahunnya. Apakah itu juga nanti akan
menjadi eh, bukan tanggung jawab ya, menjadi arahan dari tim data yang ada di SD atau pripun Bu? Atau kami harus mencari sendiri istilahnya begitu? Untuk siswa yang mau ke SMP negeri nggih, Bu. Nggih. Insya Allah nanti untuk tahun ini akan kita coba. Nanti kalau bagi siswa-siswi yang memang sejak awal ingin masuk SMP negeri, mungkin nanti di akhir semester 2 gitu bisa kita adakan grup tersendiri gitu Ibu, sehingga info-infonya lebih jelas. Karena mungkin ketika kita share itu di grup kelas eh, secara keseluruhan itu mungkin ada beberapa info yang tidak terbaca. Jadi mungkin kemarin sempat kita ngobrol dengan wali kelas 6 dan yang lainnya mungkin khusus yang memang ingin masuk ke SMP negeri nanti kita akan adakan info tersendiri ngaten. Baik, terima kasih Oke. Bu. Nggih, Mungkin Bu, nggih. nggih, terakhir ngapunten. Jadi nggih saran Sendiri mawon Bu. Oke. mungkin nanti nggih, Monggo. saran mawon nanti ada pendampingan. Maksudnya siapa yang mau contoh misalkan siapa yang masuk MTS, siapa yang masuk negeri ini harapannya bisa dikelompokkan supaya nanti kami juga bisa terbantu. Ngapunten, barangkali bisa difasilitasi ngaten. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak, sampun. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan dari Ibu Reni. Oke. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Silakan. Ini kami juga berusaha untuk menjawab eh, s- apa usul, saran dan pertanyaan di kolom chat, nggih, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya lewat eh, yang mau bicara dengan lewat Zoom ini langsung, pertanyaan atau saran atau usul, silakan. Halo, ada pertanyaan, Bapak Ibu, Ayah Bunda? Sambil menunggu pertanyaan nggih dari Bapak Ibu, jangan lupa sudah kami share di kolom chat dan grup WA kelas untuk presensi kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Silakan Ayah Bunda mengisi presensinya dan jangan lupa like, subscribe sosial media SD Islam Surya Buana dan kami minta bantuan kepada Ayah Bunda sekalian untuk mengisi ulasan di Google, nggih, di Google. Silakan dicari di Google SD Islam Surya Buana. Nanti eh, kami tolong dibantu untuk mengisi ulasan yang baik-baik agar semakin membahana nggih SD Islam Surya Buana. Nggih, ini di kolom chat banyak sekali usulan dan saran. Insya Allah akan kami proses, kami usahakan nggih, Ayah Bunda. Yang pertanyaan di sini di Zoom ini mungkin ada yang mau disampaikan langsung? Mungkin tidak ada nggih, Pak Ayah Bunda. Alhamdulillah Pak Kalau Syahrul, memang sudah nggih, ada yang halo? raise, Iya, Pak Mus. ada yang raise hand Pak Syahrul. Oh, nggih, siapa? Almira, Almira. Mana Almira? Bentar, bentar. Oke, dengan kayak- Almira 5C ini ya, Pak Mus? kayaknya nggak jadi nggak di lower hand Oh, nanti. enggak jadi kayaknya, iya. Mungkin cukup nggih, Bapak Ibu? Insya Ini Allah banyak cukup sekali Bapak. usulan-usulan dalam. Insya Allah cekap. Nggih. Mungkin kalau nanti ada saran, usul, karena habis ini ditutup kolom Zoom ini bisa disampaikan ke Bapak Ibu wali kelasnya langsung nggih via Japri atau di grup gitu nggih Ayah Bunda. Dan ada banyak sekali ini yang saran-saran yang masih masuk. Nggih, terima kasih Ayah Bunda atas waktunya dan kesempatannya pada pagi hari ini. Panjenengan semua dapat bersilaturahmi, bertatap muka walaupun lewat
dunia maya. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara penutup, mari kita baca, mari mari kita tutup acara kegiatan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ditutupnya acara ini, saya selaku Foto dulu pembawa nanti. acara mewakili Ibu Endang Suprihatin sebagai kepala sekolah dan beberapa pemateri-pemateri dari wakil kepala sekolah. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum keluar nggih, Bapak Ibu, silakan videonya dibuka dulu. Kita sesi foto bersama, nggih. Silakan dibuka dulu. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Mus. Monggo yang masih tertutup dibuka dulu videonya. Oke, monggo untuk di halaman pertama. Oke, berfoto 1, 2, 3. Oke, berikutnya halaman, ada 10 halaman. Baik. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman berikutnya ada 10 halaman Posisinya ya. di halaman berapa, Pak Mus? Nah, ini 9 ini. Masih 9. Monggo yang masih belum buka. Oke, monggo silakan dibuka, Pak. Foto apa videonya, Pak Mus? Jangan lupa senyum, nggih. Oke. Pak Syahrul, ini berikutnya nggak ada yang buka kamera ini Pak Syahrul pripun nih. Oh, ya itu. 4 sampai 9 ini. Oke, mungkin cukup, Pak Mus. Oke. Sudah nggih, Pak Mus? Sampun Pak Syahrul, monggo saya kembalikan ke Pak Syahrul. Oke, terima kasih Ayah Bunda karena sudah kami tutup. Silakan Ayah Bunda dipersilakan untuk meninggalkan